Salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bertemu dalam kasih dan kemurahan-Nya untuk bersama-sama mendengarkan sebagian firman Tuhan lewat renungan pada kesempatan ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur ya Tuhan, kami naikkan kalau kesempatan yang indah ini Engkau berikan kesehatan pada kami ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini Tuhan. Tetapi kami yakin ya Tuhan, kalau Engkau beserta dengan kami, lewat firman-Mu ya Tuhan, Engkau senantiasa akan memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Engkau akan pelihara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau beri akal budi dan pikiran kami untuk kami mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi melalui tempat ini saya sampaikan salam. Kita bertemu untuk yang kesekian kalinya di dalam renungan pada kesempatan hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, dengan adanya beberapa lockdown di beberapa lokasi, dengan adanya beberapa pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, itu membuat seseorang dan pasti akan mengunci diri sehingga di dalam hal ini akan timbul yaitu rasa egoisme. Tetapi satu hal yang perlu saya katakan bahwasanya hari ini kasih itu tertantang di dalam dunia ini. Apakah ada kasih itu di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, di tengah-tengah kondisi wabah seperti ini? Tetapi ada satu hal yang menjadi contoh bagi kita, yang menjadi teladan yang sudah sempurna dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu lewat pengorbanan Yesus. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, kalau perhatikan di dalam Yohanes ini adalah merupakan pernyataan Yesus Kristus manakala ketika mereka Yesus Kristus masih berada di dunia dan pada saat hendak mati di kayu salib. Dia nyatakan lewat kasih-Nya bahwa kasih itu adalah wujud nyata daripada Allah lewat Kristus, di mana tidak semua orang mampu berkorban. Hanya orang yang mempunyai kasih. Yang kasih itulah dari Allah yang sanggup menggerakkan seseorang. Dan hal ini dibuktikan oleh Kristus Yesus lewat pengorbanan di kayu salib. Mungkin kalau kita perhatikan di bulan-bulan ini bertepatan dengan kematian dan kenaikan Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus, itu adalah merupakan kasih dan wujud nyata yang diberikan. Betapa banyak kasih di dalam hal ini sudah mulai kendor. Beberapa orang bahkan menolak sebagian orang yang meninggal. Padahal dalam hal ini perlu kita sebetulnya hana Tuhan adalah mewujudkan. Teladan yang Tuhan berikan lewat Yesus Kristus ketika berada di dunia telah nyata. Bahwa tidak semua orang mau memberikan nyawanya untuk orang lain. Hanya Yesus sendiri yang memberikan contoh kepada kita. Dan lebih jauh lagi di dalam Filipi, ditekankan Filipi pasal 2 ayat 8. Dalam keadaan manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Coba kalau kita merenungkan, adakah orang saat ini seperti ini, di tengah-tengah kondisi seperti ini? Dan saya perhatikan banyak orang mungkin mengunci, was-was dan takut dengan adanya virus ini yang mungkin membuat sebagian orang jadi merasa terganggu, sehingga mengunci bagi keluarganya, mengunci bagi lingkungannya di kampung, mengunci bagi kecamatan, kelurahan dan segala macamnya. Bahkan satu negara pun mengunci untuk tidak masuk orang lain ke suatu negara. Hari ini saudara, saya mau katakan, adakah kasih itu ada di tengah-tengah kita? Adakah kasih itu yang dari Allah itu sendiri mau membuktikan bahwa benar-benar kasih itu nyata? Atau bahkan mungkin kita selama ini yang ada di tengah-tengah kehidupan kita bahkan menutup mata. Menutup mata dari segala kejadian yang seolah-olah membuat kita yang penting kita sehat. Membuat kita yang penting kita selamat.
Kita tidak melihat sekitar kita dengan apa yang ada. Tetapi saya katakan saudara yang kasih di dalam Tuhan, Yesus adalah menjadi contoh. Yesus adalah menjadi teladan. Dan tidak semua orang bisa lakukan. Dalam keadaan apapun, manusia di dunia ini tidak seperti halnya Yesus. Dia sampai rela mati, disalib. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Demi siapa? Demi semua manusia, untuk menebus manusia, supaya manusia tidak lagi menjadi hamba daripada dosa. Manusia tidak lagi meninggal untuk selama-lamanya, tetapi manusia boleh diselamatkan dan manusia boleh dimerdekakan dan manusia beroleh keselamatan, akhirnya bisa kembali kepada Allah. Untuk itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, satu hal yang dalam hal ini Yesus juga katakan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Apa itu? Ya di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang 12. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu perintah kepada saudara, kepada orang-orang yang menanggal kasih itu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kelihatannya simpel. Kelihatannya mudah. Seseorang bisa mengasihi. Tetapi ketika problem ini ditawarkan, ketika problem ini ada, adakah kita menjadi bagian daripada kasih itu? Kita tanpa kita melihat apapun yang terjadi di tengah-tengah lingkungan kita. Kita tidak melihat keadaan apapun, yang pasti kita harus melaksanakan kasih itu. Karena kasih itu adalah wujud daripada Allah menyintai kepada kita manusia sebagai umatnya. Sungguh ironis, kalau pada kesempatan hal ini bisa saya sampaikan. Betapa banyak orang yang sudah berkorban melalui dokter, para medis, dan orang-orang garda terdepan di dalam hal ini untuk penyembuhan kasus corona, untuk penanganan kasus ini. Tetapi orang-orang itu malah mendapat cibiran dari sebagian orang, bahkan tidak diterima di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kita sayangkan. Sebab kasih itulah yang harus diwujudkan. Kasih itulah yang harus dinyatakan kepada kita. Supaya apa? Supaya wujud. Dan hal ini yang sudah pernah hal ini Yesus katakan. Dan hal ini sudah Yesus terapkan kepada kita kayak umat manusia. Untuk itu saudara yang kasih dalam Tuhan, biar kita buka kasih sebesar-besarnya untuk saudara-saudara kita. Kita buka kasih, kita layani mereka, kita beri mereka hak-hak mereka, kita layani mereka dengan sepenuh hati. Sebagaimana Kristus yang menjadi role model bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih dalam hal ini, sebagai ayat penutup, perlu saya sampaikan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari ini saya sampaikan saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui tempat ini. Ialah wujud kasih itu kita nyatakan. Kita tidak melihat pandang bulu. Apakah itu orang yang belum mengenal Tuhan? Apakah itu orang yang mengenal Tuhan? Kalau kita sampaikan kasih dan wujud kasih itu kita nyatakan di dalam mereka, Tuhan akan membuka hati mereka. Sehingga kita sebagai anak-anak terang, kita bisa menjadi garam. Dan dalam ini kita bisa mewujudkan apa yang seperti halnya Yesus katakan. Ini adalah perintah yang merupakan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah renungan ini mampu membawa kehidupan kita untuk tetap menumbuhkan kasih itu. Kasih sesama kita sebagai saudara bisa. Tetapi yang lebih besar adalah kasih kita kepada semua umat manusia di dunia ini. Karena pada dasarnya Kristus datang ke dunia ini bukan mencari orang yang benar. Kristus datang di sini untuk mencari semua orang, khususnya orang berdosa, supaya mereka bisa diselamatkan. Dalam pada akhirnya Kristus bisa diagungkan lewat jiwa-jiwa yang menerima. Terima kasih. Tuhan Yesus kiranya boleh menyertai dan memberkati. Mari kita berdoa untuk renungan pada kesempatan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Lewat pernyataan-Mu, lewat firman-Mu ya Tuhan.
bahwa kasih-Mu biarlah nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kasih itu adalah wujud daripada Engkau sendiri yang sudah membuktikan ya Tuhan di dalam kehidupan manusia. Engkau rela berkorban ya Bapa lewat anak-Mu, lewat putra-Mu Yesus Kristus, sehingga kami yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh diselamatkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia